Good morning everyone. Morning blessing kali ini masih dalam Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pagi ini saya ingin bicara tentang promosi ilahi. Percayalah saudara, Tuhan menginginkan kita menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan sebenarnya menginginkan kita naik dan bukan turun. Dan ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Ketika Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Siapa Daud sebelumnya? Dia hanya seorang gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kawanan domba. Tapi kemudian Tuhan memberikan promosi ilahi dalam hidupnya. Tadinya tidak dikenal, diangkat Tuhan tinggi naik menjadi raja atas bangsa Israel. Apa yang membuat Daud mengalami promosi ilahi? Kalau kita belajar dari Daud, ada 3 fase dalam hidup Daud sehingga akhirnya Daud mengalami promosi ilahi. Yang pertama adalah fase ketika dia didapati oleh Tuhan untuk menjadi raja. Pada saat itu Samuel datang ke rumah Isai untuk menjadi raja. Dan dengan jelas firman Allah berkata dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud didapati hatinya berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, kata Tuhan kepada Samuel, tetapi Tuhan melihat hati. Didapati hati Daud tulus, suci, murni, bebas dari kebencian, bebas dari kemarahan, bebas dari kedengkian, tidak sombong, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat Daud berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Fase yang kedua adalah fase ketika Daud menjadi raja, memimpin bangsa yang besar. Mazmur 89 ayat 21, aku telah mendapati Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Sekalipun dia raja, tapi dia tetap memposisikan diri sebagai hamba. Sebelum maju berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kau serahkan nggak bangsa ini ke dalam tanganku? Tidak heran, tidak ada peperangan yang membuat Daud mengalami kekalahan. Daud selalu memenangi peperangan. Kenapa saudara? Karena sebelum maju berperang, dia menempatkan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai gembala yang baik. Dan dia hanyalah domba, dia hanyalah hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau supaya ia lakukan. Orang congkak akan direndahkan oleh Tuhan, tetapi yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi hamba dengan segala rendah hati, maka kita akan melihat promosi ilahi mengangkat kita pada posisi yang lebih tinggi. Fase yang ketiga adalah fase di mana Daud menyerahkan semua yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 3-4. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah Allah, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku 3.000 talenta emas. 1 talenta 34 kilo. Artinya 3.000 kilo kali 34 kilo saudara, kali 1.000 gram kali 750.000, maka saudara akan dapati 76,5 triliun. Percaya, saya udah hitung tadi, 76,5 triliun. Kalau Daud hidup hari ini, Daud termasuk 10 orang terkaya di dunia. Ini yang menarik hati Tuhan. Ternyata tujuan hidup Daud adalah untuk kemuliaan nama Tuhan.
hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya nggak tahu purpose saudara, tujuan saudara apa. Tapi kalau tujuan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan semua berkat yang saudara dapat, jabatan, harta, kekayaan yang saudara dapat, dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan, percayalah, promosi ilahi pasti menjadi bagian saudara dan saya. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat baru pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.